Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prestasi, kali ini kita masuk pada seri persiapan OSNK bidang Olimpiade Kebumian. Bersama saya, Fahreza Nur Hidayat. Saat ini saya adalah mahasiswa sarjana ya, di program tahap persiapan bersama Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Ya, seperti yang nampak ya, riwayat prestasi saya merupakan medalis perak ya untuk bidang data mining test di International Earth Science Olympia 2022 di Aosta, Italia ya, namun pelaksanaannya secara daring ya. Dan saya juga merupakan peraih medali perak untuk tim dan medali perunggu juga untuk tim. Medali perak untuk tim Indonesia dan medali perunggu untuk tim internasional. Kemudian saya juga merupakan medalis emas ya. Jadi ini yang mengantarkan saya sebagai peserta di ISO. Saya merupakan medalis emas dan peraih penghargaan khusus ya, Best Practice pada OSN bidang kebumian ya, atau saat itu disebut dengan KSN, Kompetisi Sains Nasional tahun 2021. Sebelumnya ya, saya juga pada kelas 11 sudah meraih medali perunggu ya pada bidang yang sama di KSN tahun 2020. Ketiga prestasi ini ya membawa saya sebagai awardee beasiswa Indonesia Maju dalam negeri ya, angkatan pertama. Jadi beasiswa Indonesia Maju selain menyediakan beasiswa luar negeri juga ada beasiswa dalam negeri ya. Baik, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas tentang OSN kebumian. Jadi ke depan saya akan menjelaskan mengenai sejarah OSN kebumian dan ISO. Terus saya akan memberikan apa sih tentang OSN kebumian itu apa saja ya yang akan kita pelajari di sana, apa yang akan teman-teman dalami ya di OSN kebumian. Terus ketiga, saya akan memberikan tips dan trik ya dari saya pribadi untuk teman-teman semua. Dan terakhir saya akan membagi sedikit cerita ya dari pengalaman saya mulai dari KSN 2020 hingga ISO 2022. Nah, mungkin sebagai pengantar sedikit ya bahwa OSN bidang kebumian itu ya hilirnya ya atau nanti tujuan akhirnya adalah International Earth Science Olympiad. Jadi para medalis OSN bidang kebumian nantinya akan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi International Earth Science Olympiad atau bahasa Indonesianya adalah Olimpiade Kebumian Internasional. ISO sendiri ya itu diselenggarakan oleh organisasi ya yang bernama International Geoscience Education Organization ya, atau disingkat sebagai IGEO. Nah, ini berbeda ya dengan IGEO Olimpiade Geografi Internasional ya. Nah, jadi singkatannya sama ya, tapi ini berbeda berbeda sisi lah ya. IGEO di kebumian ini dimaksudkan sebagai organisasi ya yang menjalankan ISO. Sedangkan IGEO di geografi itu singkatan untuk Olimpiade Geografinya ya. Nah, di Indonesia sendiri bidang kebumian itu punya tim ya, disebut dengan Tim Olimpiade Ilmu Kebumian Indonesia ya, atau disingkat sebagai TOIKI. Ya, TOIKI inilah yang nantinya akan membawa nama Indonesia ke ISO. Ya. Saya juga merupakan salah satu anggota TOIKI ya, TOIKI tahun 2021 dan tahun 2022 ya, karena saya merupakan medalis tahun 2020 ya, sehingga
seorang medalis tahun 2020 itu menjadi anggota TOIKI 2021. Ya, kemudian medalis tahun 2021 menjadi anggota TOIKI tahun 2022. Dulu TOIKI itu mempunyai website ya, tapi untuk saat ini websitenya sedang bermasalah, jadi tidak bisa diakses ya mengenai TOIKI. Mungkin tambahan juga ya mengenai TOIKI. TOIKI sendiri itu sekretariatnya ya bertempat di Universitas Gadjah Mada. Baik, kita langsung masuk saja ke sejarah ya. Nah, sejarah di sini saya akan membahas mengenai sejarah ISO, ya, International Science Olympiad, dan OSN bidang ilmu kebumian itu sendiri, ya, terutama di Indonesia. Nah, ISO ya pertama kali diselenggarakan itu tahun 2007, ya. Namun gagasan untuk dilaksanakannya ISO itu sudah berada mulai dari tahun 2003 ya. Terus dikembangkan lagi di tahun 2005 di Korea Selatan ya. Jadi oleh karenanya ya, untuk tuan rumah tahun pertama di tahun 2007 itu dilaksanakan di Korea Selatan, karena salah satu pencetus utama ISO itu adalah para profesor ya, yang berada di Korea Selatan, baik para profesor maupun organisasi kebumian di sana. Dan Indonesia dalam hal ini Bapak Hendra Diamijaya ya, pembina TOIKI hingga saat ini, itu adalah salah satu member tetap ya ataupun bisa dibilang juga salah satu pencetus ya adanya ISO. Oleh karenanya Indonesia pula sudah ikut ISO ya sejak tahun pertama. Nah, namun ya di tahun kedua di Filipina Indonesia tidak ikut serta ya, Indonesia hanya sebagai observer. Ada berbagai macam alasan ya. Namun secara OSN ya, bidang kebumian mulai dimasukkan di tahun 2008 ya. Nah, jadi OSN itu ya secara umum Olimpiade Sains Nasional itu pertama kali dilaksanakan tahun 2002. Nah, nanti belakangan ya baru kebumian masuk ya, mengikuti astronomi, begitupun dengan ekonomi ya. Nah, kebumian masuk di tahun 2008 ya, itu sebenarnya sebagai uji coba, namun pada akhirnya kebumian ditetapkan sebagai salah satu mata lomba ya, cabang lomba utama ya di OSN. Nah, terus dapat teman-teman lihat juga ya, di tahun 2010 Indonesia dipertanggungjawabkan sebagai tuan rumah ya ISO. Saat itu dilaksanakan di Yogyakarta ya. Dengan tema ya saat itu bertema The Present is the Key to the Future ya. The Present is the Key to the Future. Mengambil kalimat dari uniformitarianism ya, hukum uniformitarianism, the present is the key to the past. Kemudian ya ISO terus dilaksanakan dari tahun ke tahun, berpindah tuan rumah ya. Kemudian di tahun 2020 seperti yang kita ketahui bersama ya, ada pandemi COVID-19 saat itu, sehingga sayangnya ISO harus dibatalkan ya. Namun mengikuti pembatalan itu dilaksanakan ada yang disebut dengan International Earth Science Symposium ya. Bukan merupakan kompetisi ya, tapi hanya berupa simposium dengan tujuannya setidaknya para calon peserta ISO saat itu ya diberikan wadah ya, agar mereka bisa merasakan ajang internasional saat itu ya. Nah, kemudian ya di tahun 2021 ISO akhirnya dilaksanakan, namun dengan berbagai macam skema perubahannya dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga dia dilaksanakan secara online dengan tuan rumah itu negara Perancis ya. Begitupun tahun 2022 dilaksanakan secara online dengan tuan rumahnya Italia, Aosta Italia. Saya ya adalah peserta
ISO ke-15 ya tahun 2022 di Italia secara online. Ya. Nah, untuk tahun 2023 ya sudah dipastikan ISO akan dilaksanakan secara online. Namun ya kemungkinan besar akan dilaksanakan secara online. Dan itu masih menunggu keputusan lebih lanjut ya mengenai tuan rumahnya dan lain sebagainya. Nah, untuk Indonesia sendiri ya seperti yang saya jelaskan tadi, OSN Kebumian itu pertama kali bidang kebumian ya pertama kali dilombakan pada OSN itu tahun 2008 di Makassar ya. Mengikuti tuan rumah OSN ya dari tahun ke tahun. Nah, kemudian ada perubahan dari segi struktur distribusi soal OSN ya sebenarnya dimulai dari tahun 2015 ya 2016 berbeda dengan tahun 2008, 2009, 2010 ya yang mana pada tahun-tahun awalnya ya untuk OSN bidang kebumian itu soal-soalnya dominan geologi. Nah, akan saya bahas sebentar ya mengenai OSN kebumian. Nah, namun di tahun-tahun sekarang ya di belakangan tahun-tahun 2015, 2016, 2017 distribusi soalnya itu mulai merata antara 4 subbidang di kebumian. Nah, kemudian di tahun 2020 dan 2021 ya OSN itu disebut dengan KSN ya, Kompetisi Sains Nasional. Dan di tahun 2020 juga untuk pertama kalinya KSN atau OSN itu diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional ya. Sebelumnya OSN itu dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal SMA ya, pimpinan SMA di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk tahun 2023 ya, untuk teman-teman semua nantinya sudah dipastikan ya, juga sudah keluar di pedoman OSN bahwa OSN tingkat nasional akan dilaksanakan di Bogor ya secara onsite, tidak lagi online. Ya, dengan tujuan menyemarakkan kembali semangat berkompetisi teman-teman semua. Baik ya, itu sedikit sejarah ya dari OSN Kebumian maupun ISO. Nah, kemudian ada ya raihan medali Indonesia pada ISO ya, mulai dari tahun 2007 ya hingga 2022 ya. Nah, dapat dilihat ya ada banyak peningkatan ya, terutama di tahun-tahun online ya. Bisa dilihat medalinya cukup banyak di tahun-tahun online itu karena peserta yang ikut ya di tahun 2021 dan tahun 2022 itu ada berjumlah 8 orang ya, sehingga raihan medalinya bisa lebih banyak. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya ya, mulai tahun 2007 hingga 2019, Indonesia selalu mengirimkan 4 perwakilan ya dari hasil penyaringan pelatnas atau pelatihan terpusat nasional ya. Nah, dapat dilihat pula ya di tahun 2020 dan tahun 2008 ya itu kosong karena memang kita tidak ikuti ya. Tahun 2008 Indonesia tidak mengikuti kompetisi, sedangkan tahun 2020 ISO-nya tidak diselenggarakan. Ya. Kemudian ya di tahun 2010 ya, bisa dilihat raihan medali Indonesia juga cukup besar ya, emas dan perak ya, pada tahun itu juga Indonesia sebagai tuan rumah sehingga Indonesia dapat mengirimkan lebih dari 4 peserta gitu. Nah, ini ada kontingen dari Indonesia ya, mulai ini ada beberapa dokumentasi ya kontingen Indonesia mulai dari ISO yang pertama ya. Di sini ada Kak Zainal Imron ya, Mbak Dia Anissa, Mbak Melisa Preti dan Mbak Nizal Fahmi ya. Beliau-beliau ini tidak melalui proses seleksi di OSN ya, karena OSN baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2008. Oh ya,
Yang di tengah ya, yang di tengah ini adalah Bapak Hendra Diamijaya ya, ketua tim pembina TOIKI sampai saat ini. Beliau yang menjadi uh, uh, apa ya, representasi Indonesia ya pada organisasi ISO. Nah, kemudian ini ISO ketiga ya, 2009 di Taiwan. Ada Mas Tri Mujianto, Mbak Sarah Sausan, ya, Mas Praga Lusmi, dan Mas Urwatul Wuska. Ya. Nah, ini beserta bapak-bapak dosen ya. Salah satunya ada Bapak Zadrah ya di bagian paling kiri ya. Nah, beliau Pak Zadra juga merupakan pembina TOIKI hingga saat ini. Nah, ini ISO 2010 ya di Indonesia. Dapat dilihat Indonesia mengirimkan 8 kontingen saat itu karena Indonesia juga merupakan tuan rumah ya saat itu. Nah, di sini ada bapak-bapak pembina juga yang sampai saat ini menjadi pembina TOIKI ya. Contohnya ada Bapak Warsito Atmojo yang di sebelah ya, paling kanan ya, yang paling kanan. Kemudian di sebelah kedua dari kiri itu ada Bapak Hakim ya, Malasan. Beliau juga merupakan pembina tim astronomi. Nah, kemudian ini ISO 2011 ya di Italia, ada Mas Muhammad Reza, Mbak Syera Afita, Mas Anarita, dan Mbak Anarita dan Mas Fariski. Nah, di sini ada Bapak Hendra dan Pak Zadra. Nah, kemudian ini ISO 2012 di Argentina, ada Mas Dovian Emily ya, Mbak Dovian Emily ya, Mbak Ratika, Mas Thomas Teguh, dan Mas Henin Rega. Nah, kemudian di sini juga ada Bapak Salahuddin Hussein ya, yang di sebelah kanan. Nah, di sini ISO ke-7 ya 2013 di Indonesia mengirimkan 5 kontingen ya saat itu. Ada Mas Evan ya, Mas Ridwan, Mas Arliansyah, Mbak Eka, dan Mas Aditya. Nah, kemudian ini ISO 2014 ya di Spanyol. Ada 4 kontingen, Mas Gunawan, Mas Cokro, Mas Aditya, dan Mbak Maria. Nah, ini ISO ke-9 2012 di Brazil. Ada Mas Jason, Mas Nanda, Mas Abdel, dan Mas Rian. Nah, kemudian ini ISO 2016 ya. Di Jepang ya. Ada Mas Irfan, Mbak Devoni, Mbak Gabriela, dan Mas Zaki Irfansyah. Nah, ini ISO 2017 ya di Prancis. Ada Mbak Alse ya, Mas Franciscus Litani Santosa, terus Mas Rifki, dan Mas Fadli M. Aulia. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya untuk Mas Franciscus ya, beliau punya laman website ya, laman internet yang mengumpulkan materi-materi kebumian, soal-soal kebumian ya. Dan teman-teman bisa searching kok ya di internet ya, FR Santoso. Dan itu sangat membantu ya. Jujur itu sangat membantu. Saya juga dibantu oleh laman internet tersebut ya, buat oleh Mas Franciscus Litani Santosa. Nah, kemudian ISO 2018 ya di Thailand, Mas Abraham, Jeffrey, Mbak Lintang, dan Mas Novaldean. Kalau teman-teman lihat ya, untuk bapak-bapak pembina di sini ada ya yang di sebelah paling kiri ya, yang paling kiri ada Pak Ihsan Ibrahim. Beliau pembina TOIKI juga ya, terkhusus pada subbidang astronomi atau sains keplanetan. Nah, kemudian ini ISO 2019 ya, masih bersama Pak Ihsan. Ini ada Mas Andi Halim ya, Mas Eko, Mbak Karina, dan Mas Ivan Muhammad Mahendra. Nah,
tadi ya tahun 2020 itu tidak ada ISO, namun diganti dengan IESS ya, atau International Earth Science Symposium ya. Pesertanya ya merupakan peserta pelatnas kedua ya, merupakan peserta pelatnas kedua untuk peserta pelatnas ketiga ya. Ya, makanya ini ada banyak beliau-beliau. Nah, kemudian ISO 2021 ya, ISO 2021 dilaksanakan secara online ya. Indonesia mengirimkan 8 kontingen ya. Ada Hilman ya, ada Kak Matthew, ada Andre Reza, ada Kak Tania, Kak Rani Saraswati, ada Kak Ellen, ada Kak Gledy, dan ada Kak Iqbal. Nah, mungkin teman-teman sempat ya melihat beliau-beliau ini, mungkin sempat juga diajar oleh beliau-beliau ini, karena beliau-beliau masih sangat muda raihan medalinya, hingga masih mungkin untuk ditemui ya. Nah, kemudian untuk ISO 2022 ya ada kami dokumentasinya saya akan berikan di akhir ya. Nah, tadi mungkin saya sudah singgung ya mengenai bidang-bidang di kebumian. Sekarang kita akan bahas mengenai OSN kebumian ya. Apa saja sih yang mesti kalian ketahui tentang OSN kebumian ya. Nah, secara umum ya OSN kebumian itu sebenarnya dibagi menjadi 4 subbidang ya, subbidang besar. Nah, yang pertama ada geologi geofisika ya, satu bidang yang sangat berhubungan ya. Nah, untuk subbidang ini akan mempelajari komponen fisik bumi ya, dari permukaan bumi hingga inti bumi. Jadi tinjauannya itu segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi hingga inti bumi. Nah, ini yang akan kita perhatikan di geologi geofisika ya, dan itu membahas komponen-komponen fisik di bumi ya. Nah, kemudian ada meteorologi klimatologi. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya mengenai bahasa ini, subbidang ini mempelajari tentang komponen atmosfer ya, atau selimut-selimut gas-gas yang menyelimuti bumi ya. Jadi kalau tadi kita meninjau ya, mungkin saya bisa lihat membaginya seperti ini. Geologi geofisika itu dari inti hingga permukaan ya, dari permukaan hingga keluar ya, selimut-selimut bumi itu akan membahas meteorologi. Kemudian ada sains keplanetan. Nah, sains keplanetan akan membahas di luar atmosfer bumi ya. Jadi ini akan mempelajari tentang komponen luar bumi dan hubungan bumi dengan komponen lainnya di angkasa. Maksudnya apa? Maksudnya jadi kita juga melihat bagaimana interaksi bumi dengan misal benda-benda di surya ya, atau misal bagaimana bumi meninjau bagaimana bumi meninjau planet-planet luar ya, seperti itu. Nah, maka dan yang terakhir ya ada geohidrologi dan oceanografi ya. Ini salah satu kesatuan juga khusus untuk subbidang ini akan mempelajari tentang komponen fluida air ya. Jadi akan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan air di permukaan bumi, entah air tanah atau siklus air atau air laut, itu semua akan dibahas di geohidrologi oceanografi. Bisa kalian lihat ya bahwa secara lingkup keilmuan di kebumian itu sangat luas ya, sangat luas. Ini sebenarnya jadi tantangan ya buat teman-teman yang akan mempelajari kebumian ataupun mengikuti perhelatan OSN bidang kebumian, karena cakupannya itu sangat luas ya, dan soalnya itu tidak akan tiada hentinya ya, tidak tiada hentinya. Ini soal-soal di kebumian akan banyak modifikasinya. Nah, secara rinci materi di kebumian itu bisa teman-teman lihat di tabel ini ya. Nah, tabel ini ya. Ini berdasarkan silabus yang dirilis oleh Direktorat SMA
pada tahun 2019 ya. Saat itu masih dipegang oleh Direktorat SMA, belum dipegang oleh Pusperesnas ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya sebenarnya secara umum ya, materi-materi di Kebumian itu sudah dipelajari di kelas 10 maupun di kelas 11 ya. Nah, namun itu konsep dasar ya, konsep dasarnya harusnya teman-teman sudah dapat. Namun ketika kita berbicara OSN itu tingkatannya akan lebih tinggi ya. Tapi harusnya ya secara konsep dasar teman-teman sudah dapatkan ya, bagaimana dasar-dasar dari lihat saja misal di ini oceanografi ya, siklus air, pembentukan mata air, lingkungan morfologi dan lain-lain itu sudah dipelajari di pelajaran geografi ya. Nah, begitupun dengan astronomi ya. Ya mungkin astronomi kelihatannya ada beberapa materi yang belum dipelajari ya, seperti gerak bola langit atau matahari oksidaris. Tapi sebenarnya ya konsep dasarnya itu sudah didapatkan di fisika. Ya. Fisika kelas 10, fisika kelas 11 itu sudah didapatkan sebenarnya. Ya. Nah, begitupun dengan geologi, meteorologi ya. Seperti itu. Bisa teman-teman. Dan secara kasar ya juga mungkin teman-teman lihat, wah ini kebanyakan geografi nih. Wah berarti penjurusan IPS yang paling tepat untuk lomba di Kebumian ya, mengikuti lomba Kebumian. Nyatanya tidak ya. Nyatanya tidak. Geografi, fisika itu saling menunjang. Dan kemampuan analitis teman-teman di matematika itu sangat dibutuhkan. Saya bisa katakan orang yang menguasai matematika, analisis matematika, bisa menganalisis segala hal. Karena logikanya jalan. Sehingga ketika teman-teman punya dasar fondasi yang sangat kuat di matematika, fisika, ya, materi-materi IPA, maka untuk analisis di Kebumian itu akan sangat mudah. Ya. Jadi mungkin sedikit pesannya dari saya bahwa fondasi itu harus diperkuat. Jangan langsung pelajari materi-materi kebumiannya ya. Seperti itu. Baik, silakan teman-teman perhatikan ya dari silabus ini. Jadi matematika, fisika, biologi, kimia, geografi ya, 5 mata pelajaran itu yang menjadi pokok utama di Kebumian ya. Terlepas dari silabus yang saya tunjukkan ini. Nah, untuk OSN Kebumian ya, bentuk tesnya itu secara umum kita bisa bagi hanya ada 2 ya, tertulis dan praktek. Nah ini berdasarkan tahun-tahun sebelumnya ya. Untuk tahun 2023 saya belum tahu itu kan tergantung dari Pusat Prestasi Nasional ya. Sampai saat ini kan sosialisasi OSNK belum dijalankan ya, baik sosialisasi maupun uji coba. Nah maka ini saya melihat tahun-tahun ke belakang ya. Untuk tes tertulis ya di OSNK, pertama yang akan teman-teman hadapi itu ada 100 soal pilihan ganda. Untuk tahun 2022 kemarin ya itu tidak ada minus ya, tidak ada minus kalau salah menjawab. Jadi pembobotan soalnya itu diberikan bobot ya. Ada soal yang berkategori mudah, kategori sedang, kategori sulit ya. Dan masing-masing kategori itu memiliki bobot ya. Ada yang bobotnya 1, bobotnya 3, dan ada yang bobotnya 5 gitu. Nah, kemudian kalau jawaban tidak dijawab, kalau ada soal yang tidak dijawab, itu akan berpoin 0, tidak minus, tidak tambah juga. Nah, kalau ada jawaban yang salah, juga 0. Nah, itu kalau di tahun 2022 ya. Untuk tahun 2023, silakan nanti teman-teman perhatikan ya, dengan seksama sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Ya. Nah, kemudian untuk OSNP ya itu ada 50 soal pilihan ganda dan 5 soal esai.
Oh iya, maaf. Untuk OSNK tadi ya, pembagian subbidang tadi ya, yang 4 subbidang tadi itu dibagi merata. 25% geologi, 25% meteorologi, 25% oceanografi, dan 25% astronomi atau sains keplanetan ya. Nah, begitu. Nah, untuk OSNP demikian dibagi rata ya. Oh, maaf, tidak begitu rata sih. Untuk geologi itu 15 soal ya. Meteorologi itu 15 soal ya. Oceanografi 10 dan sains keplanetan 10. Nah, itu kalau dari tahun sebelumnya ya. Untuk tahun ini sekali lagi menunggu ya. Karena pasti tiap tahun akan ada kebijakan yang berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian untuk soal OSN ya, soal OSN itu ada 40 soal pilihan ganda, 4 soal esai dan 1 soal komprehensif ya. Nah, 40 soal pilihan ganda ini ya sekali lagi dibagi merata ya. 10 geologi, 10 meteorologi, 10 oceanografi, dan 10 sains keplanetan. Begitupun esainya ya. 1 soal esai di masing-masing subbidang. Nah, sedangkan apa itu soal komprehensif? Soal komprehensif itu adalah soal yang mencakup seluruh 4 subbidang ini. Dan saya mesti sampaikan ya ke teman-teman bahwa ilmu kebumian tidak boleh teman-teman kotak-kotakan ya. Kayak misal teman-teman kotakan berdasarkan silabus tadi. Oh, saya hanya memahami geologinya saja, saya hanya memahami meteorologinya saja. Tidak bisa ya. Tiap subbidang itu ya namanya saja subbidang ya. Dia bermula dari satu bidang umum ya, bidang kebumian. Jadi tiap subbidang itu saling menunjang satu sama lain. Geologi akan menjelaskan meteorologi, meteorologi akan dijelaskan oleh sains keplanetan, oceanografi akan dijelaskan oleh geologi, dan begitu ya, saling berhubungan semuanya. Sehingga dapat dikatakan materi ocean kebumian itu sebenarnya adalah materi yang komprehensif. Ya, sehingga diperlukanlah adanya soal yang komprehensif di OSN tingkat nasional. Nah, kemudian ya ada tes praktek. Nah, ini sekali lagi berdasarkan tahun 2022 ya dan 2021 ya. Untuk OSNP itu ada 2 soal praktek. Soal praktik geologi dan soal praktik astronomi. Nah, untuk tingkat nasionalnya ya, tiap subbidang itu ada masing-masing modul praktikumnya yang harus dilaksanakan sebelum agenda perhelatan ini ya, OSN kebumian. Jadi seminggu sebelum lomba OSN kebumian itu sudah dilaksanakan praktikum ya. Nah, itu kalau ya 2 tahun kemarin ya, kan 2023 OSN dilaksanakan secara onsite ya. Nah, pasti akan berbeda. Tapi pasti ya tiap subbidang itu akan punya prakteknya masing-masing. Mungkin metodenya yang berbeda. Mungkin akan kembali seperti di tahun 2019 ya. Nah, tapi saya ingin tambahkan ya, ada tes kolaborasi. Ya, ini sebenarnya di ISO ya. Nah, di ISO itu ada yang disebut dengan mata lomba International Team Field Investigation. Nah, untuk ITFI ini dulunya dilaksanakan saat offline ya, saat onsite. Sedangkan saat online sulit ya untuk dilaksanakan adanya ITFI. Sehingga di masa-masa online kemarin ya, untuk ISO itu ada NTFI atau National Team Field Investigation. Nah, dan Earth Science Project. Untuk Earth Science Project itu tim internasional ya, sebenarnya itu tim internasional, tapi hanya mengkaji sedikit ilmuwan, tidak ada praktikumnya. Pokoknya hanya ya bisa disebut studi pustaka lah ya untuk Earth Science Project ini. Begitu. Sehingga Earth Science Project ini masih mungkin ya dilaksanakan secara online. Sebenarnya ISP juga dilaksanakan ya sewaktu offline, tapi dengan kemasan yang berbeda. Nah, apa maksudnya saya menjelaskan ini ya, bahwa sejak OSNK harusnya teman-teman itu sudah mempersiapkan
sudah mampu ya, sudah melatih diri untuk berkolaborasi. Karena untuk OSN nanti saja ya, OSN nanti saja itu kan ada praktek ya. Tidak menutup kemungkinan kalian harus berkolaborasi atau berkomunikasi dengan teman sejawat ya. Untuk hal-hal tertentu ya, hal-hal tertentu. Nyontek jelas tidak boleh ya. Nah, makanya saya mesti ingatkan ya, bahwa teman-teman kemampuan kolaborasi, kemampuan komunikasi ya, di era sekarang ini itu sangat penting. Ya. Terlepas dari OSN kebumiannya ya, di era sekarang ini kolaborasi komunikasi itu sangat penting. Jadi teman-teman saya harap ini melatih ya cara berbicara, melatih cara berkomunikasi, melatih bekerja sama dengan teman-teman. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjut. Nah, maka referensi belajarnya bagaimana ya, untuk OSN kebumian yang materinya itu sangat luas ya. Nah, saya perlu tekankan ya, tidak ada referensi utama untuk OSN kebumian. Tidak ada patokan khusus. Misal bidang-bidang lain ya, misal bidang biologi itu harus hatam Campbell ya. Harus hatam Campbell atau harus hatam apalah begitu. Nah, untuk kebumian tidak ada ya seperti itu. Karena materinya yang sangat luas tadi itu ya. Nah, tapi saya bisa memberikan beberapa referensi ya. Nah, referensi yang buku yang paling pertama saya gunakan ya sewaktu pertama kali berniat untuk mengikuti OSN bidang kebumian, itu buku yang paling atas ini, Menyongsong OSN Geosains SMA dari tim SSC Intersolusi. Kenapa saya memulai dari buku itu? Karena buku itu sangat lengkap. Apalagi untuk teman-teman yang baru mulai di OSNK, materi-materinya itu sudah dirangkum dengan sangat jelas di dalam buku itu. Sehingga saya bisa sangat merekomendasikan buku ini. Ya. Nah, mungkin sekarang buku ini jarang ya ditemui. Atau saya seperti itu, buku ini jarang ditemui. Tapi masih ada ya, masih bisa teman-teman cari. Nah, kemudian ada buku-buku ya, ini sebenarnya buku-buku dalam bahasa Inggris ya. Tapi memang acuannya bisa dari sana ya. Acuan belajar teman-teman bisa dari sana. Dan harusnya bahasa itu tidak menjadi penghalang ya bagi teman-teman ya. Teman-teman semua adalah anak-anak milenial ya, anak-anak generasi Z, termasuk saya. Kalau kita ketinggalan di bahasa Inggris ya, gimana ya, harusnya kita harus terus belajar ya, belajar bahasa Inggris. Nah, ini ada buku Earth Science ya. Nah, ini di buku Earth Science ini membahas kebumian secara menyeluruh ya. Ada meteorologinya, ada oceanografinya, ada sains keplanetannya, ada geologinya di dalam. Begitupun dengan ilmu bumi ya. Nah, buku ilmu bumi itu sebenarnya hasil terjemahan dari buku Earth Science yang ditulis oleh Tarbuk dan Lutyens. Nah, kemudian ada Introduction to Physical Geology. Nah, ini bisa sebagai acuan subbidang geologi ya. Terus ada Meteorology Today. Nah, itu bisa menjadi acuan subbidang meteorologi. Terus ada Fundamental Astronomy. Nah, itu bisa menjadi acuan untuk sains keplanetan ya, subbidang sains keplanetan. Nah, terus ada buku Teknik Pantai. Nah, buku Teknik Pantai bisa menjadi acuan kalian untuk subbidang oceanografi. Dan tak lupa pula ya, di internet ada banyak sekali diktat kebumian ya. Ada diktat Hans, ada diktat kebumian dari Platnas, ada. Ya, itu sudah dibagi, ada geologinya, ada oceanografinya, meteorologinya, astronominya. Ya. Itu lengkap kok di internet. Teman-teman bisa cari. Kemudian juga dari link ini ya. Nah, link ini adalah link dari International Geoscience Education Organization ya. Di sana ada banyak textbook yang menunjang geoscience ya, atau ilmu kebumian. Nah,
yang saya ingin tekankan, kalian bisa cari berbagai macam materi di internet. Materi kebumian itu sudah melimpah loh. Jadi tidak ada kata salah ya untuk kalian yang browsing searching. Mungkin yang ingin saya tambahkan sedikit ya mengenai OSN kebumian, yaitu saya lupa untuk memberikan di ini ya di PPT saya, yaitu teman-teman tidak boleh buta warna total ataupun parsial. Ya, ini berhubungan erat dengan materi di subbidang geologi ya maupun sains keplanetan. Kenapa? Ya? Karena di subbidang geologi itu teman-teman harus mengidentifikasi mineral, harus mengidentifikasi batuan, yang mana mineral dan batuan itu salah satu sifat fisiknya adalah warna. Kalau teman-teman buta warna total ataupun parsial, mau gimana? Nggak bisa berarti mengidentifikasi. Nah, kalau di sains keplanetan ya, misal warna dari garis spektroskopi, kan itu dia berwarna ya. Kalau teman-teman buta warna, bagaimana cara menganalisis spektrum? Itu tidak bisa ya. Makanya ini saya himbau ya dari sekarang, kalau teman-teman merasa teman-teman itu buta warna atau buta warna total ataupun buta warna parsial, ya mending ini ya pupuskanlah ya pupuskanlah mimpi Anda untuk mengikuti OSN bidang kebumian. Apalagi kan nanti di OSNP Anda diharuskan untuk melampirkan surat keterangan bebas buta warna, membuktikan bahwa Anda memang benar tidak buta warna. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan sedikit contoh soal di kebumian. Nah, ini adalah soal uji coba OSNK tahun 2022 ya. Ini untuk subbidang geologi. Bisa teman-teman baca ya. Pada penambang stratigrafi sederhana berikut, pernyataan yang benar untuk batuan D adalah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat lapisan batuan D yang seperti itu. Nah, ini adalah materi stratigrafi di subbidang geologi. Stratigrafi itu akan membahas bagaimana pembentukan lapisan di permukaan bumi, ya, lapisan batu beku atau lapisan batu sedimen ataupun lapisan batu metamor. Ya. Ketika kita berbicara stratigrafi, maka kita akan berbicara lapisan, formasi. Nah, maka untuk menjawab soal ini ya. Nah, jadi ketika kita berbicara stratigrafi, kita harus dituntut untuk bercerita. Di stratigrafi kita akan bercerita mana sih lapisan batuan yang paling pertama terendapkan, terus mana yang mengikuti, mana yang paling muda, mana yang memotong, dan lain sebagainya. Ada berbagai macam hukumnya ya, mulai dari hukum superposisi, hukum initial horizontality, ya, hukum lateral accretion, hukum uniformitarianism, hukum strata identified by fossil, dan lain sebagainya. Nah, untuk hukum superposisi misalnya, hukum superposisi itu menyatakan bahwa lapisan yang paling tua itu berada di paling bawah, sedangkan lapisan yang paling muda berada di paling atas. Ya, secara logika benar ya, bahwa yang paling pertama terendapkan itu kan pasti di lapisan bawah dulu ya, terus mengikuti lapisan ada sedimen baru di atasnya, terus lapisan baru lagi di atasnya, sehingga tertumpuk ya, seperti kue lapis. Nah, kalau misalnya kita memikirkan sekarang, itu kayak simpel-simpel saja. Tapi ya, di tahun-tahun dulu ya, di tahun-tahun 1800-an ketika ilmuwan geologi menyatakan hal ini ya, saat itu Steno memberikan pernyataan ini, itu merevolusi bagaimana pemahaman orang mengenai lapisan atau lapisan permukaan bumi. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menjawab soal ini,
kita mesti lihat dulu bagaimana urutan pelapisannya, pembentukan lapisannya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, lapisan E, F, G, dan H itu sering selaras ya. Disebut selaras maksudnya ya orientasinya sama. Terus bisa kita ramalkan, oh dulu pengendapannya ini berada pada pengendapannya pada waktu yang beriringan. Nah, dulunya ya lapisan EFGH itu horizontal ya seperti ini. Ya horizontal, tidak termiringkan. Nah, namun ya karena adanya gaya deformasi dari dalam bumi, sehingga adanya gaya dari dalam bumi, sehingga lapisan itu akan terdeformasi. Apa itu deformasi? Berubah. Lapisannya berubah. Misalnya, ya, ada gaya seperti ini, menumbuk. Pasti akan ada kemiringan seperti ini ya, naik sepertinya atau turun seperti ini, atau adanya kemiringan seperti ini. Nah, lapisan terjadi seperti itu ketika dikenai gaya. Nah, makanya lapisan EFGH itu akhirnya termiringkan. Termiringkan di sini kita sebut dia terdeformasi. Nah, kemudian kita ingin lihat mana sih yang duluan antara D dengan I. Nah, ada hukum yang menyatakan bahwa ketika sebuah lapisan itu memotong lapisan lain, ya, maka lapisan yang memotong itu akan lebih mudah dari lapisan yang dipotong. Itu namanya hukum intrusi. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat, untuk lapisan D, itu memotong lapisan E, lapisan F, lapisan G, lapisan H, maupun lapisan I. Artinya antara lapisan D dengan lapisan I masih lebih muda lapisan D daripada lapisan I. Atau lapisan I lebih tua. Nah, terus kita lihat lapisan I tidak terjadi deformasi, tidak termiringkan. Ya, lapisan I tetap horizontal seperti ini. Artinya dulu ada lapisan FGH terlebih dahulu yang terbentuk. Kemudian lapisan itu terdeformasi, termiringkan. Saat termiringkan ada endapan I. Lapisan I. Nah, lapisan I ini lapis batu gamping ya. Nah, ini juga kalau teman-teman lihat ada lapisan kayak kotak-kotak seperti itu lapisan batu gamping. Nah, terus ada endapan lapisan I ya, kembali ke tadi. Nah, setelah adanya lapisan I itu, muncullah intrusi D dari bawah. Nah, intrusi D ini apa? Lapisan D ini adalah intrusi batuan beku. Intrusi biasanya itu batuan beku. Ya. Entah itu granit atau batuan beku lainnya ya, tapi dipastikan biasanya intrusi itu berupa beku. Oke? Nah, kemudian lihat garis hitam di lapisan D. Ya. Di bagian atas garis hitamnya hilang. Garis hitam itu menandakan tidak tererosi. Tapi kalau garis hitamnya tidak ada, itu menandakan adanya bidang erosi. Ya. Jadi lapisan itu dulunya tererosi. Jadi dulu itu sebenarnya lapisan D itu sampai atas. Sampai ke lapisan C. Ya. Bisa dibilang sampai ke lapisan C. Tapi, ya mungkin saya bisa tunjukkan ya seperti ini. Saya berpindah sedikit. Nah, ini. Nah, dulu lapisan D itu sampai sini ya sebenarnya. Nah, ini. Ya, seperti itu. Nah, namun kemudian tererosi ya, bersamaan dengan lapisan I, bersamaan dengan lapisan E, F, G, H. Tererosi. Nah, lalu ada endapan C yang menutupi. Diikuti endapan B, diikuti dengan endapan A. Ya, secara horizontal. Nah, sehingga kalau kita urutkan tadi, mulai dari tua hingga ke muda, lapisan E, F, G, H, I, D, C, B, dan A. Ya. Nah, poin-poinnya teman-teman bisa lihat ya di bagian sini ya. Poin-poinnya ada lapisan D merupakan intrusi batuan beku yang mengintrusi lapisan E, F, G, H, I.
Terus lapisan I adalah lapisan batu gamping. Antara lapisan H dan I terjadi deformasi lapisan. Ya, yang tadi ya, jadi EFGH itu terdeformasi, ya, terus di sampingnya ada I yang tidak terdeformasi. Nah, kemudian lapisan EFGH memiliki hubungan ketidakselarasan angular unconformity. Nah, ini. Jadi di geologi juga ada yang kita sebut dengan ketidakselarasan. Ketidakselarasan itu menunjukkan ketika sebuah lapisan, ya, lapisan itu hubungannya ada erosi. Nah, itu ada erosi. Kemudian, oke, maaf. Mungkin saya bisa jelaskan seperti ini. Ketidakselarasan itu kita bisa bagi sebagai 4. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan disconformity. Disconformity itu ketika, ya, batas antar lapisan itu ada batas erosi. Nah, maka kita bisa bilang dia tidak selaras. Lapisan bawah dan lapisan atasnya tidak selaras. Kapan dikatakan selaras? Ketika lapisan bawah dan lapisan atas tidak ada perbedaan apapun, ya. Tidak ada batas erosi, tidak ada batas yang menyudut misalnya, ya. Atau tidak ada perbedaan umur yang sangat jauh. Nah, itu disebut selaras. Jadi setelah ada lapisan di bawah, tidak lama kemudian ada lagi lapisan di atas. Itu selaras. Oke, saya kembali lagi ya ke ketidakselarasan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan angular unconformity. Ketika, ya, lapisan bawah itu membentuk sudut terhadap lapisan atas. Nah, contohnya seperti yang ada di sini, ya, lapisan EFGH terhadap lapisan C. Nah, itu disebut dengan angular unconformity. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan ketidakselarasan non-conformity. Non-conformity itu menjelaskan, ya, ketika batuan beku ataupun batuan metamorf. Nah, untuk kedua batuan ini biasa juga disebut dengan batuan kristalin, ya. Ketika dua batuan ini berhubungan tidak selaras dengan batuan sedimen. Contohnya ya lapisan D dengan lapisan C. Bisa dilihat, ya, antara lapisan D dengan lapisan C ada bidang erosi di sana. Nah, sudah itu berarti karena lapisan D adalah batuan kristalin, sedangkan lapisan C adalah lapisan sedimen, berarti disebut sebagai ketidakselarasan non-conformity. Oh ya, maaf ya, saya tidak tuliskan di sini mengenai disconformity tadi itu contohnya adalah antara lapisan I dengan lapisan C. Lapisan I itu horizontal, lapisan C juga horizontal, tapi di antara I dan C ada erosi di sana. Ya. Nah, oleh karenanya itu disebut dengan ketidakselarasan disconformity. Nah, ketidakselarasan yang keempat apa? Itu ada ketidakselarasan yang disebut dengan paraconformity. Nah, ketidakselarasan ini ketika, ya, lapisan bawah dan lapisan atas umur lapisannya itu sangat jauh, tapi tidak terdapat batas erosi. Nah, jadi ini mesti hati-hati, ya. Ketika kita tidak menemukan batas erosi, ada dua kemungkinan. Entah dia itu ketidakselarasan paraconformity atau memang lapisannya sudah selaras. Nah, ketika ditinjau umurnya, oh ternyata kalau umurnya sangat jauh, ya, tersingkap sangat jauh, berarti itu disebut dengan ketidakselarasan paraconformity. Nah, kemudian ini poin terakhir, ya, sekuens pengendapan paling tua adalah pengendapan lapisan E, F, G, H. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Maka ketika kita lihat ke opsi, ya, kita kembali ke opsi, pernyataan yang benar untuk batuan D adalah A. Terbentuk setelah lapisan C dan terpotong. Salah, ya. Harusnya lapisan D dulu, terus lapisan lapisan D terlebih dahulu, terus terpotong atau tererosi, ya. Terus ada lapisan C. A, salah. B. Terbentuk bersamaan dengan lapisan I. Salah, ya. Tadi kita sudah lihat dari hukum intrusi, I lebih dulu dari lapisan D. C. Terbentuk sebelum lapisan F. Sekali lagi salah, ya. F itu lebih tua, ya, dari D. Ya, karena D memotong F. Terus D. Terbentuk sebelum lapisan C dan kemudian tererosi. Nah, ini yang benar, ya.
Jadi terbentuk sebelum lapisan C, terus dia tererosi. Opsi E terbentuk di antara pengendapan lapisan G, H, dan I. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, harusnya GH ya, terus mengendap I, terus muncul D. Jadi D itu tidak mengendap. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, ini soal kedua ya. Ini soal sains keplanetan atau astronomi. Jadi saya ingin memberikan contoh ya. Kalau tadi itu adalah contoh soal yang teori, nah ini adalah contoh soal yang hitungan. Ya, jadi di kebumian ada hitungan ya. Jadi jangan pandang enteng ya. Nah ini ada orbit planet pada sistem eksoplanet HD 117618. Nah ini adalah kode untuk eksoplanet. Memiliki eksentrisitas E. Eksentrisitas itu disimbolkan dengan E sebesar 0,42. Maka rasio flux bintang yang diterima saat planet di titik terdekat terhadap saat di titik terjauh adalah. Nah, jadi yang ditanya adalah rasio flux. Maka cara mengerjakannya bagaimana? Nah, ini saya berikan rumusnya ya. Nah, kita tinjau dulu ya. Ada yang disebut dengan, begini. Orbit bumi ataupun orbit planet ya. Ini kita samakan ya planet sistem eksoplanet ini dengan bumi kita. Periode orbit dari sebuah planet, orbit dari planet itu membentuk bentuk elips ya, bukan lingkaran, elips. Nah, di gambar yang kuning ini ya ada di gambar yang kuning ini, yang ini ya, ada komponen-komponen dari elips ya. Mulai dari fokus, A, B, C, ya. Ada aphelium, perihelium, ya. Nah, apa itu fokus? Nah, fokus itulah, namanya juga fokus ya, berarti titik fokus dari sebuah elips. Jadi di elips itu ada yang disebut fokus. Fokusnya ada dua ya. Ada fokus yang utama, ada fokus yang vacant fokus ya. Maaf, yang ini. Ini fokus utama ya. Ini vacant fokus. Nah, kemudian ada A, B, dan C. A itu apa? Nah, A itu adalah setengah sumbu panjang ya, yang ini ya. Nah, ini ya, setengah sumbu panjang. Jadi dari titik paling luar elips sampai ke titik pusat elips. Nah, itu A. Nah, terus ada B. Nah, B itu setengah sumbu pendek ya, berarti yang ini ya. Yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Mulai dari sini sampai bawah. Itu B. Sedangkan C itu jarak dari ini ya. Nah, ini. Jarak dari fokus ke pusat. Nah, itu C. Nah, nanti ya ketika kalian mempelajari elips, nanti ada berbagai macam rumus ya, kayak E, eksentrisitas itu sama dengan C per A. Ya. Dan A, B, C itu memenuhi Pitagoras. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang kita sebut dengan aphelion perihelion atau aphelium perihelium. AV itu menunjukkan ya, jarak terjauh ya dari sumber rotasi bumi, sumber revolusi bumi atau sumber orbit bumi dengan fokus. Ya. Nah, kalau kita melihat tata surya kita atau bumi, ya bumi itu bergerak di bidang elips kan. Nah, matahari atau bintang pusat ya, bintang pusat dari planet itu berada di titik fokus. Ya. Seperti itu. Nah, sehingga aphelion itu ya bisa kita katakan ya berarti A ditambah C. Bisa kan? A ditambah C. Atau dalam gambar ini yang garis merah loh. Saya sudah memberikan garis. Nah, sedangkan perihelium itu yang garis biru. Berarti A dikurangi dengan C. Nah, kemudian ya, tadi C itu dirumuskan sebagai A dikali dengan eksentrisitas. Atau E sama dengan C per A. Nah, sehingga nanti kita menemui rumusnya seperti yang saya tunjukkan di angka 1. Di angka 1, ya, di angka 1. Yang di persamaan 1, ya, yang warna merah,
itu jarak aphelion itu dirumuskan sebagai A dalam kurung 1 ditambah E. Atau A dikali 1 ditambah E. Untuk perihelion itu A dikali 1 dikurang E. Ya, begitu. Jadi lihat garisnya di gambar yang kuning ini ya. Nah, kemudian ada rumus ya, flux bintang yang diterima di suatu jarak D. Ini bisa dikatakan seperti itu. Nah, dalam hal ini di persamaan 3 ya, kalian bisa lihat persamaan 3. Itu E itu menyatakan flux yang diterima. Flux energi yang diterima dari pancaran bintang. Nah, itu dirumuskan sebagai luminositas dari sebuah titik pusat ya, dibahagi dengan 4 dikali V dikali dengan jarak dari titik pusat ke pengamat. Nah, atau disimbolkan dengan D. Nah, sehingga ya tadi ditanyakan ada titik terdekat dan titik terjauh. Titik terdekat itu ya berarti perihelion. Bisa lihat lagi ya di gambar ini ya. Gambar ini ya perihelion. Sedangkan titik terjauh itu aphelion. Nah, kita ganti saja ya. Berarti flux bintang yang diterima di titik terdekat itu adalah E perihelion. Saya bisa tuliskan E perihelion dengan D. D itu berarti D perihelion. Begitupun dengan aphelion ya. K. Kemudian ditanya adalah rasio. Rasio terdekat terhadap terjauh. Berarti perihelion terhadap aphelion. Makanya saya tuliskannya seperti ini ya. Seperti ini. E perihelion per E aphelion. Nah, kemudian saya masukkan ya rumusnya tadi yang di atas ini ya. Terus dicoret ya karena luminositas bintangnya sama ya. Karena ini kan ketika kita melihat bintang eksoplanet di sini kan hanya perbandingan ya, hanya melihat perbandingan ya. Jadi luminositasnya kita coret, 4V-nya juga kita coret ya, sehingga didapatkan 1/D perihelion kuadrat dibagi 1/D aphelion kuadrat. Nah, ini bisa saya sederhanakan ya, berarti diputar balik ya. Nah, sebenarnya ini juga sebuah sifat ya teman-teman, bahwa flux bintang atau flux energi bintang yang diterima itu berbanding terbalik dengan jaraknya. Ya, begitu. Atau E1 per E2 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Nah, sehingga bisa saya tuliskan seperti yang di samping ini ya. D aphelion per D perihelion kuadrat. Kemudian saya masukkan tadi ya D aphelion dan D perihelion dari persamaan 1 dan persamaan 2. Terus A-nya saya coret sehingga saya dapatkan ini ya. Yang 1 ditambah E eksentrisitas dibagi 1 dikurang E kuadrat. Nah, terus saya masukkan deh nilai E-nya ya. Saya masukkan nilai E-nya ya. Ini saya masukkan nilai E-nya 0,42. Sehingga didapatlah nanti ya hasil rasionya itu menuju 6 ya, nilai 6. Sehingga jawabannya adalah Bravo. Seperti itu ya, jadi kemampuan matematik teman-teman juga diuji ya di OSN. Baik, ya, itu tadi mengenai OSN kebumian ya, berdasarkan soalnya. Sekarang tips dan trik ya. Mungkin tadi beberapa saya sudah jelaskan juga di awal ya mengenai tips dan trik tentang dunia-dunia Pro5. Saya katakan seperti itu. Nah, ini saya mengambil sumber dari ruang guru ya. Jadi dan jujur dulu saya scroll laman internet itu kemudian mendapatkan situs ini ya, artikel ini dan ini cukup membuka pandangan saya ya, bahwa belajar yang efektif itu bukanlah belajar yang terus-menerus, yang monoton, tidak. Jadi belajar yang efektif itu ditunjang oleh berbagai hal, bahkan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pembelajaran itu. Yang pertama, ada olahraga. Ya. Jadi ini mungkin saya memberikan tips sedikit secara umum ya. Olahraga itu penting loh teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman selalu belajar, tidak ada olahraganya. Akhirnya teman-teman sakit-sakitan. Coba misalnya belajar terus-menerus diforsir ya. Kemudian ketika menuju OSNK misalnya tiba-tiba sakit, demam. Wah, parah.
Jadi olahraga itu dibutuhkan ya. Kemudian beri jeda waktu istirahat di tengah belajar. Nah, ini ada teknik Pomodoro ya, Pomodoro. Dan saya juga melaksanakan itu ya. Nah, kalau saya intervalnya 30 menit dengan 10 menit ya, mungkin saya modifikasi sedikit ya, tapi intinya adalah jangan belajar terus-terusan. Berikan waktu istirahat. Dan ya seperti yang saya bilang, saya modifikasi sedikit ya teknik tadi itu karena saya tahu potensi diri saya bagaimana, cara belajar yang enak bagi diri saya bagaimana. Itu juga ya bagi teman-teman, itu harus teman-teman lakukan. Cari tahu ya potensi diri kalian itu bagaimana. Jam belajar yang cocok bagi kalian itu yang bagaimana. Nah, hingga nanti teman-teman bisa menemukan ya, cara yang paling efektif bagi diri kalian. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang ketiga, ucapkan, jangan dalam hati. Maksudnya apa? Ketika kalian punya tekad ya, misal saya ingin selesaikan ini, materi ini, ya. Misal kalau di kebumian, hari ini saya mau selesaikan materi stratigrafi dulu. Nah, jangan hanya diam-diam baik, ya. Seperti itu. Tapi lantangkan, ya, lantangkan. Misal kalian lagi sendiri di kamar kan, oke, saya harus hari ini seperti ini. Jangan hanya diam-diam. Terus, saat belajar materi juga, jangan hanya diam membaca. Coba sesekali poin-poin pentingnya itu diucapkan dengan besar. Misalnya hukum stratigrafi, bla 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 bla. Itu secara tidak langsung ya, ketika kalian ucapkan dengan lantang ya, itu biasanya otak menyimpan gitu. Dan entahlah ya, saya tidak tahu penelitian bagaimana, tapi bagi diri saya iya seperti itu. Ketika saya ucapkan, malah akan terngiang-ngiang ya di kepala saya. Nah, selain itu ya, untuk ucapkan ini ya, yang bagian ucapkan ini, coba ajar teman ya. Mungkin ini saling berhubungan dengan saling tanya dengan teman. Coba ajar orang lain. Nah, saya yakin ya untuk OSNK ini dari tiap sekolah mengirimkan 5 kontingen ya untuk OSNK. Nah, kalian ini kan berlima ya. Coba saling memberikan pendapat, saling mengajari ya. Misal seorang ini memberikan pemaparan tentang materi stratigrafi, yang lainnya mendengarkan. Terus bergilir ya, orang kedua memberikan materi tentang paleontologi ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian saling belajar mengajar. Karena tingkatan dari pemahaman keilmuan seseorang itu yang paling tinggi itu mengajar. Ketika kalian sudah bisa mengajarkan teman-teman kalian, nah itu ilmunya akan terus meruncing, akan terus bertambah. Oke lah, jangan kita menggunakan kata mengajar. Bisa teman-teman mereview materi dengan bahasa teman-teman sendiri. Terus teman-teman yang lain ya, misal ya orang-orang lain di sekitar Anda itu mendengarkan. Atau kelompok belajar tadi itu ya, yang kontingen 5 orang tadi itu. Satu mereview materi dengan mengucapkan, dilantangkan, dengan bahasa sendiri. Oh, ini mungkin berhubungan juga ya dengan poin yang di sebelah ini ya, ajarkan orang awam dengan bahasa sederhana. Nah itu, jadi ketika kalian berusaha ya, memikirkan, kata apa yang tepat supaya teman saya ini paham. Artinya kan kalian meriset ya nantinya, itu kalian akan meriset. Nah dengan begitu kalian akan lebih paham, ini sinonim dengan ini. Ini akan berhubungan dengan ini. Ini berarti begitu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian dengarkan musik. Ya, ini salah satu hobi saya juga ya ketika saya mengerjakan latihan soal.
ya lebih ke latihan soal sih. Soalnya kalau saya membaca materi biasanya saya menonton video ya. Tidak mungkin kan video bertabrakan dengan musik. Atau mungkin saya misal lagi membaca buku, saya akan lebih senang dengan ketika mendengarkan musik ya, apalagi sambil mendengarkan musik-musik yang mellow ya. Itu bagi diri saya ya. Nah, tidak apa ya? Tidak mungkin ya semua orang akan nyaman dengan mendengarkan musik. Saya paham itu ya, karena metode belajar manusia itu ada 3 kan, ada visual, auditorial, dan kinetik ya. Enggak, ini lagi kembali lagi ya, kalian harus tahu potensi atau cara belajar yang paling efektif bagi kalian itu bagaimana. Apakah kalian lebih senang melihat video? Apakah kalian lebih senang ketika mendengarkan musik ya, biar lebih rileks, biar lebih tenang? Atau kalian lebih suka praktek? Nah, itu menjadi tantangan juga sih buat kalian ya, untuk mengetahui hal-hal itu. Tapi yakinlah, dalam waktu yang dekat kalian bisa kok dapatkan metode yang paling tepat buat kalian. Nah, kemudian ada belajar singkat. Nah, ini berhubungan erat dengan yang ini tadi ya, yang istirahat-istirahat ya. Tapi ini poin utamanya adalah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya. Lebih seperti peribahasa itu. Ya, belajar singkat saja ya. Misal kalian pelajari satu materi, secuil materi dari geologi aja dulu. Misal materi perpetaan dulu ya, 1 hari ini saja ya, sedikit-sedikit. Besok mungkin istirahat dulu, jangan dulu belajar. Besoknya materi misal iklim, seperti itu. Nah, tapi ya jujur ya, karena ini sudah hamin 1 bulan ya, malah tidak cukup ya, 1 bulan lagi sudah OSNK. Nah, mungkin ini ya, sekarang saya akan memberikan saran yang lebih spesifik ke kebumian ya. Mohon menuju 1 bulan ini perbanyak latihan soal. Ya, perbanyak latihan soal. Oke, mungkin. Latihan soal ya. Perbanyak latihan soal. Kalian bisa mulai dari OSK 2008. 2008, 2009, 2010 sampai 2021. Ya, karena OSK 2022 ini belum ada ya, belum ada. Nah, itu kalian coba hatamkan dulu soal-soal itu. Karena tanpa latihan soal kalian tidak akan mampu untuk mengidentifikasi bahasa dari bahasa-bahasa yang sering muncul di kebumian. Ya. Dan ketika latihan soal itu jangan hanya ya, misal ini jawabannya A, udah. Enggak ya. Cari opsi lain itu apa pengertiannya. Opsi A ini jawabannya ini pengertiannya apa, opsi B ini pengertiannya apa, opsi C ini pengertiannya apa. Atau misal mineral di opsi B ini rumus kimianya seperti apa sih? Belahannya itu berapa arah sih? Warnanya itu apa sih? Nah, jadi jangan terhenti dengan tujuan soal itu. Tapi jadikan soal itu acuan belajar atau acuan materi belajar kalian. Dan jujur di tahun untuk KSN 2020, ya, saya cerita sedikit ya. KSN 2020 itu saya last minute menjadi kontingen dari sekolah untuk bidang kebumian. Ya. Sehingga saya kurang persiapannya untuk kebumian. Materi itu sedikit saya membaca materi. Tapi saya lihat ada kumpulan soal nih di internet dari tahun 2008 sampai sekian, sampai 2019 ya. Akhirnya itu yang saya kerjakan. Dan alhamdulillah untuk OSNK 2020 ya, untuk di kota saya, Kota Palu, saya urutan pertama. Ya. Nah, jadi bermodalkan latihan soal pun bisa ya bagi saya untuk awal-awal itu. Tapi begitu persiapan OSNP saya sudah
sudah mulai persiapan dengan materi, dengan berbanyak membaca. Nah, sehingga ya itu ya, kita butuh berprogres ya. Persiapan OSNK, persiapan OSNP, persiapan OSN nasional. Jadi seperti itu ya, jujur ya, di OSNK 2020 itu saya bisa dibilang last minute untuk menjadi anggota kebumian. Bahkan saya tidak tertarik ya dulu ke kebumian. Namun sejak OSNK itu ya, banyak saya latihan soal, banyak saya terbuka dengan berbagai ilmu baru. Ternyata kebumian ini mengasihkan ya. Saya bilang mengasihkan. Karena kebumian itu ya, misal kalian jalan di daerah ya, misal kalian lagi trip, mudik lah, mudik. Di jalan itu kalian lihat ada berbagai macam model-model alam. Nah dari sana, oh saya tahu nih ini dari ini terbentuk dari ini. Oh ini namanya ini. Oh ini namanya kars. Oh ini namanya batuan ini. Itu asyik loh. Kita menebak-nebak seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi perbanyak latihan soal, terutama untuk ini tidak, bahkan kurang dari 1 bulan lagi sudah WSN. Seperti itu. Mungkin saya kembali lagi ya sedikit. Ada ini ya, tidur cukup. Pengalaman. Saya latihan soal sampai jam 3. Terus saya bangunnya jam 6. Jadi jam 3 saya tidur, jam 6 saya bangun. Siangnya itu saya pusing. Akhirnya saat bimbingan di sekolah bersama guru itu sudah tidak maksimal. Jadi dari sana saya belajar ya, setiap sebelum ujian apapun itu ya, OSN atau ujian sekolah, saya harus tidur cepat sebelumnya. Karena nanti akan mengganggu fokus. Ya. Nah, saya yakin teman-teman di sini ada yang sudah merasakan itu. Dan itu tidak boleh diteruskan ya. Jadi manusia itu normalnya tidur 6-7 jam. Ya. Jadi ayolah ya, kita tingkatkan kualitas tidur kita, karena nanti itu akan mempengaruhi ke sistem otak ya, dan lain sebagainya. Saya tidak paham ya mengenai itu, tapi saya yakin itu akan mempengaruhi ya sistem otak kita ya, daya ingat kita dengan dari kualitas tidur itu. Bahkan ya kalau kita lihat berita banyak kan kasus-kasus seperti itu, ketika seseorang begadang sampai 3 hari tidak tidur, akhirnya berbagai macam penyakit muncul. Nah, jadi begitu ya. Jadi ini sedikit ya tips yang paling penting ya bagi kalian, bukan hanya untuk OSN kebumian tapi secara keseluruhan. Karena saya rasa ini sangat penting. Apalagi dengan kita generasi Z ini ya, yang serba teknologi ya, dan budaya-budaya begadang itu kayaknya jadi budaya yang banyak dilakukan oleh generasi-generasi ini. Nah, ini tips saat mengerjakan soal. Jangan kelamaan ragu. Ya, jadi ini tips saat nanti kalian sudah mengerjakan ini ya, OSNK ya. Jangan kelamaan ragu. OSNK itu soalnya ada 100. Ada 100 soal. Ya. Kalau kalian lama berpikir di satu soal-soal lain yang lebih mudah, itu tidak akan kalian jawab. Kalau kalian hanya terhenti di soal yang sulit. Ya. Jadi ya seperti kata orang pada umumnya, kerjakan yang mudah dulu. Ya ini pengalaman lagi ya dari saya. Dulu saya sering ya mengarahkan ke jangan kerjakan yang sulit dulu, kerjakan yang mudah dulu. Tapi tetap ya ini kepala ini membatu ya, keras kepala. Saya ketika ada soal yang menarik, ya, dulu waktu SMP ya, ada soal yang menarik, itu saya lama di situ ya, hingga habis waktu saya di sana. Padahal ada soal lain yang bisa dikerjakan dengan mudah. Akhirnya saya menyesal.
Dari sana akhirnya saya mencoba mengubah ya pola pikir itu. Sekarang setiap saya membuka lembaran soal, saya cari dulu mana yang bisa saya kerjakan. Kalau saya tidak bisa kerjakan, langsung saya skip. Tidak bisa saya kerjakan, saya tidak tahu teorinya apa, saya skip. Nanti kalau sudah semua ya yang mudah-mudah dikerjakan, udah kembali lagi ke yang sulit atau yang sedang lah, yang sebenarnya masih bisa kita kerjakan tapi butuh waktu berpikir dikit aja. Nah, ke situ dulu. Nah, nanti terakhir yang sangat sulit. Gitu ya. Terutama OSNK. Ya, di OSNK itu ada 100 soal loh. Dan biasanya ya peserta kebumian itu banyak kelamaan di geologi dan astronomi atau sains keplanetan. Terutama di astronomi karena hitungan. Di kelamaan di sana. Coba teman-teman lihat, buka dulu meteorologi, oceanografinya kalau nanti mengerjakan soal SNK. Bisa ya. Apalagi untuk sistem online ya, sistem online 2 tahun belakangan untuk OSNK, itu bisa pindah-pindah soal, tidak mesti harus mengikuti sequence soal yang diberikan. Ya. Jadi itu, jangan terlalu banyak membuang waktu lah. Time management di kebumian itu penting banget loh. Adik tingkat saya gugur akibat time managementnya yang buruk. Padahal dia tahu jawabannya, tapi dia terpaku pada yang sulit. Makanya jangan sampai itu kejadian ya di kalian. Itu sudah wanti-wanti loh dari sekarang. Soal OSNK itu untuk 100 nomor, bisa jadi kalian sebenarnya tidak bisa mengerjakan semuanya dalam waktu sekian itu. Ya, 100 nomor loh ini. Sekali lagi saya ingatkan, 100 nomor dalam 2 jam. 120 menit. 120 menit dibagi 100. Ya, kurang lebih 1,2 menit kalian mengerjakan untuk satu soal. Emang bisa? Ya. Skala OSN loh ini. Nah itu berhubungan lagi ya dengan latihan soal tadi. Dengan kalian berbanyak latihan soal, kalian jadi familiar ya dengan berbagai bahasa. Akhirnya ketika menemukan yang bahasanya beda dikit, ya udah kalian udah tahu ini. Udah bisa lebih cepat kalian mengerjakan. Gitu ya. Jadi ya mungkin untuk OSNP nanti kayak ada soal praktek. Nah itu soal praktek biasanya banyak membuang waktu ya. Jadi jangan sampai kalian time managementnya itu buruk. Oke, baik. Kemudian, oh ya, mungkin tambahan dikit ya kan, untuk 2 tahun terakhir itu jawaban salah tidak di minus ya. Nah maka saran saya, kalau misalnya tahun ini begitu lagi ya, tidak ada sistem minus, kalaupun kalian tidak tahu jawabannya, jawab saja ya. Jawab saja. Ya, mengetes hoki lah ya. Tapi ingat ya, jawab sajanya itu nanti di akhir. Di awal-awal ya, pastikan semua jawaban kalian itu memang kalian yakini jawabannya. Ya. Nanti di akhir-akhir kalau memang sudah kalau sudah pasrah ya sudah lah ya. Jawab-jawab saja. Ya, lihat-lihat saja. Siapa tahu kalian hoki kan. Begitu ya. Nah, maka ketika kalian butuh mengembangkan pemahaman kalian di kebumian, selain latihan soal, coba ikuti kompetisi-kompetisi ya yang bergengsi lainnya ya mengenai bidang ilmu kebumian ya. Contoh ada OGG ITB. Nah, terutama untuk tahun ini ya, karena saya juga anak ITB kebetulan ya. Untuk OGG ITB tahun ini akan diadakan di bulan Mei ya. Mungkin teman-teman bisa cek ya, mungkin setelah dari sini bisa cek mengenai OGG ITB. Nah itu OGG ITB itu Olimpiade Geografi dan Geosains. Jadi nanti teman-teman yang bidang kebumian bisa daftar ke geosainsnya ya, seperti itu ya, mungkin sedikit memberikan informasi ya mengenai itu.
terus ada LCCK UGM ya, lomba cerdas cermat kebumian, terus ada Bravi Event. Di Bravi Event itu nanti di dalam ada bidang kebumian ya. Terus ada GGC UI, ada Geolimpik ITS. Nah, kalau kalian lihat ya, yang saya rekomendasikan ini adalah lomba-lomba atau kompetisi yang diadakan oleh universitas ya. Nah, tapi kalau kalian mau latihan soal dengan tryout online ya, it's fine. Okay? It's fine. Tapi ada tapinya. Ya, ada tapinya. Pastikan kalian ikut tryout itu memang hanya ingin mengembangkan latihan soal kalian. Ya. Bukan karena ingin mencatut medalinya ya, kayak ranking-rankingnya dari tryout seperti itu. Tiap jenis kompetisi online ya, sekarang kan kompetisi online yang diadakan oleh lembaga-lembaga swasta ya, itu pasti punya value masing-masing ya, pasti punya value masing-masing. Tapi kalian jangan menganggap ya seolah-olah kompetisi yang seperti itu merupakan ajang pride untuk kalian. Ya. Ingat loh, kompetisi sains paling bergengsi di Indonesia itu ya OSN. Jangan sampai kompetisi-kompetisi lain ya, atau mungkin misal kalian sakit hati nih ditolak di OSN tapi malah dapat medali di kompetisi-kompetisi yang tidak ya bisa kalian tidak jelas ya. Itu kalian jadi berbangga hati. Tidak. Harusnya itu kompetisi-kompetisi seperti itu sebagai ajang kalian untuk menambah ilmu, menambah bank soal kalian. Nah, kemudian untuk 5 kompetisi ini yang saya sebutkan bagaimana? Begitupun juga ya harusnya. Jangan terlalu pride lah ya. Pride, berbangga hati. Oke lah. Mungkin boleh lah ya berbangga hati untuk ajang-ajang yang bergengsi. Tapi untuk ajang yang tidak terlalu bergengsi ya jangan sampai kalian terlalu. Lah ya. Bagi saya itu kayak gimana ya, agak kurang saja ya rasanya kalau kalian terlalu membanggakan hal-hal yang tidak jelas. Nah, kemudian untuk 5 kompetisi ini, kembali tadi, maaf saya agak melantur. Untuk 5 kompetisi tadi ini bisa dibilang bergengsi. Kenapa? Karena yang adakan adalah insan pendidikan dari universitas. Universitas, kampus, ya itu adalah rumah dari pendidikan. Nah, jadi kalian bisa ya, jadikan ajang-ajang ini sebagai ajang untuk menambah ilmu kalian. Atau mungkin kalian ingin hanya mencari penghargaannya ya, misalnya begitu, atau menambah-nambah portofolio untuk SNBP ya, biasanya kan seperti itu. Nah, tentu saja ya, tiap kompetisi itu sekali lagi saya katakan punya value masing-masing. Kalau kalian mau masukkan misal kompetisi OGG ya, misal sertifikat OGG ke SNBP, ya, pasti akan punya value, tapi kita tidak tahu value-nya bagaimana. Misal kalian ingin memasukkan kompetisi dari lembaga-lembaga atau dari tryout ya, misal sertifikat tryout, ya itu pasti punya value juga, ya. Tapi mungkin value-nya lebih rendah atau mungkin ada value-nya yang lebih tinggi. Dan saya bisa pastikan ya, tentu ajang yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional value-nya sangat tinggi ya, pasti ya, karena itu diadakan oleh Kementerian Pendidikan secara langsung. Ya, gitu. Jadi kalau kalian harapannya menambah portofolio, ya, jangan sampai ini ya kalian samaratakan. Ya, itu maksud saya, jangan sampai kalian samaratakan. Tiap sertifikat, tiap portofolio itu punya value-nya masing-masing dan tidak bisa dirasamaratakan semuanya. Gitu ya. Jadi ini sedikit tips lah ya untuk memilih ajang yang enak untuk dilakukan.
Bahkan untuk OSN sendiri ya, bagi saya, OSN, ISO, itu tidak bisa juga dia dijadikan sebagai ajang penghargaan terus-menerus. Ya. Ajang penghargaan diri terus-menerus. Saya lebih melihat OSN atau ISO itu sebagai tempat saya untuk ya ini menambah ilmu. Makanya saya tulis di atas ini ya, rekomendasi nambah ilmu. Sejatinya itu untuk menambah ilmu kita, bukan untuk menambah penghargaan diri atau pride kita ya. Oh, saya ini saya medalis OSN. Saya tinggi sekali ya penghargaan. Saya ini orang yang sangat bergengsi, pasti ya begitu. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Ya. Seperti itu tidak boleh. Jadi kan ajang-ajang ini sebagai ya itu ya tadi menambah potensi diri kalian, menambah kompetensi talenta di dalam diri kalian sesuai dengan manajemen talenta nasional ya yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini ya. Mungkin kalian sudah banyak mengikuti kompetisi-kompetisi ya. Dan mungkin ada yang kalah, ya, ada yang menang. Ya. Ingatlah ya, ketika kalian menjalankan seluruh kompetisi itu secara jujur, kalian itu sudah menjadi seorang juara loh. Ya. Ini tagline yang sangat dibesarkan ya di Puspresnas. Itu jujur itu juara. Ya. Bukan hanya jujur ya, pokoknya berakhlak baik ya. Bagi saya, berakhlak baik itu merupakan juara ya, merupakan definisi juara bagi kita semua. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti di OSNK belum berkesempatan ya untuk maju ke OSNP, ingatlah ya, seluruh perjuangan kalian selama persiapan OSNK yang dijalani dengan ikhlas, yang dijalani dengan yang dijalani dengan kemampuan diri yang sebaik-baiknya, dengan akhlak baik, dengan jujur, ya, itu tiada duanya dibandingkan dengan kalian lolos, gitu. Bagi saya begitu ya. Jadi pengalaman itu yang penting selama kalian mengikuti persiapan OSNK ini. Entah nanti hasilnya kalian lolos kah, tidak kah, tapi selama rentang waktu ini kalian jalani dengan akhlak baik, kalian jalani dengan semangat ya, itu bisa jadi ini bekal diri kalian untuk ke depan. Jangan bilang, oh saya tidak lolos OSNP, udah hidup saya berakhir. Tidak ya. Bagi yang kelas 10, ada kesempatan tahun depan. Bagi yang kelas 11 ya, ada kesempatan di jenjang kuliah. Jadi jangan langsung putus asa. Terus bagi yang lolos misalnya ke OSNP atau nanti yang mendapatkan medali atau nanti yang misalnya lolos ke internasional ya, kompetisi internasional, seperti yang saya katakan tadi, jadikan ya perjalanan kalian itu sebagai sebuah pengalaman yang berharga yang nantinya akan membentuk jati diri kalian. Ya. Karena apa gunanya ya kita punya prestasi seabrek tapi akhlaknya tidak baik. Di pengembangan dirinya tidak berprogres, stagnan di situ-situ saja. Justru kalau seperti itu ya itu sebuah kemunduran, bukan sebuah kemajuan berat. Ya, jadi ya ini sedikit motivasi ya dari saya bahwa menang, kalah, ya itu sudah biasa ya, dalam kompetisi sudah biasa. Yang enak itu pengalamannya, yang membuat kita banyak full senyum atau full sedih, itu kan dari pengalamannya. Dari pengalaman itu kita belajar hingga kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Nah, oleh karenanya saya ingin menjelaskan mengenai pengalaman ya,
secara khusus pengalaman saya di Olimpiade Kebumian, ya. Oke, sebentar. Nah, ini ya, mengenai pengalaman, ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan video ya, makanya saya pindah dulu tadi. Ya, baik. Jadi itu ya, ini mungkin saya bisa mulai dari, saya bisa katakan ini duka sih. Ya, em, ya, mungkin kalau tadi di PPT sebelumnya tentu suka duka ya. Nah, mungkin ini saya bisa katakan duka atau perjalanan kerasnya ya, kerja kerasnya. Yang paling berkesan di saya itu ketika ini ya, ketika praktikum. Praktikum menuju OSN tingkat nasional. Ya. Tahun 2020 dan tahun 2021 itu jenis, kan kompetisinya secara online ya. Jadi praktikumnya juga dilaksanakan secara mandiri. Nah, karena praktikumnya dilaksanakan secara mandiri, maka nanti kita ini ya, rekam video saat kita menjalankan praktikum tersebut. Dan tantangannya adalah kita harus mencari bahan, mencari alat yang sesuai dengan modul yang sudah diberikan. Nah, uh, waktu tahun 2020 ya, video yang pertama saya putar, ya, itu 2 hari pertama saya sibuk mencari bahan dan alat yang sesuai. Dan bisa dikatakan ya, saya ini sebenarnya orangnya seorang yang perfeksionis ya. Di modul ada diberikan ya seperti alternatif. Tapi saya ingin cari alat yang sungguh-sungguh yang bisa akurasinya bagus. Karena bagi saya ya, praktikum itu bagus ketika alat ataupun bahan yang kita gunakan itu memang sesuai dan bagus. Ya. Nah, makanya itu ya sedikit perjalanan ya pontang-panting saya dengan asisten. Ya, jadi waktu 2020 itu saya bersama asisten guru ya, asisten guru yang mengajar kebumian di sekolah saya. Saya berdua dengan beliau uh, mengonsep teori-teori dari praktikum tersebut, menjalani praktikumnya ya, take sampai 15 kali karena kesalahan saya kesalahan saya dalam mengucapkan, dalam berbicara, kesalahan saya saat melakukan, demi ya semuanya demi kesempurnaan. Tapi ya di tahun 2020 saya ya hanya mampu dapat perunggu ya, tapi itu saya sudah cukup, sudah ucap syukur yang sangat, alhamdulillah ya saat itu. Nah, kemudian di 2021 ya, KSN 2021, dan saat itu saya mengambil teman saya ya, yang tadi video itu teman saya mengambil, ayo temani saya mempersiapkan segala macam untuk praktikum. Ya, karena di 2021 asisten guru tadi sudah tidak mengajar lagi ya di sekolah saya. Jadi saya mandiri. Sedangkan untuk guru pembimbing kebumian saya itu seorang perempuan ya. Jadi ada batas-batas tertentu yang tidak bisa ia lakukan. Sehingga saya butuh teman ya dalam melaksanakan praktikum. Jadi saya panggil beliau tadi, namanya Aidil ya.
Beliau itu sangat sabar, ya, sangat sabar. Saya ya istrikan saya sering suruh-suruh ya. Ambil itu dulu, ayo ini dulu. Soalnya nah, pribadi saya sendiri ya, eh, saya kerja cepat ya. Jadi ketika ada yang saya pikir, ayo ini, ayo ini. Gitu. Nah, terus sama halnya dengan 2020, ada berulang kali take yang dilakukan. Mulai dari 2021 itu yang paling saya ingat tanahnya ya. Kalau kalian lihat tadi ada banyak tanah. Tanahnya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan tidak sesuai dengan teori yang ada. Jadi saya bagaimanapun juga praktikum yang saya lakukan harus sesuai dengan teori. Nah, jadi percobaan pertama saya ambil tanah dari suatu daerah ya. Saya ambil tanah dari suatu daerah terus saya ayak ya. Harus saya samakan butirannya. Saya ayak. Kemudian ketika saya lakukan praktikumnya, ternyata lain hasilnya. Ternyata tanahnya terlalu liat ya. Mungkin hasil ayakan saya butirannya terlalu halus. Oke, dengan tanah yang sama, saya ayak lagi dengan butiran yang lebih besar. Ini lebih jatuh-jatuh. Sudah, ini sepertinya salah tanah ini. Akhirnya saya ke daerah yang lain, saya ambil tanah yang lain, terus saya ayak lagi ya dengan butiran tertentu, dengan ukuran butir tertentu. Ini pas. Akhirnya saya gunakan itu. Dan yang membuat lama adalah saat mengayak. Ya kalian ini aja ya, kalian bayangkan aja ya. Saya mengayak itu pakai ayakan dapur, bukan mesh. Ya, sebenarnya kan kalau ayakan untuk sedimen itu ada ya, namanya di geologi itu mesh. Tapi saya pakai ayakan dapur karena saya tidak punya ya. Saya pakai ayakan dapur dan yang kecil itu loh. Dan betapa lamanya ya itu. Dan saya butuhkan 3 nampan yang berisi tanah. Nah, itu sedikit tantangannya. Kemudian di praktikum meteorologi ya saat 2021 juga, itu mengamati awan. Dan saya inginnya mengamati awannya itu di daerah yang sangat terbuka. Ya. Oke, pertama kami ke lapangan. Ternyata masih ada bangunan. Saya tidak setuju. Terus kami ke bandara. Ke bandara kami minta izin segala macam ya. Bandara di Kota Palu. Minta izin dan lain sebagainya. Pada akhirnya tidak diizinkan. Oke, itu sudah jam 1 siang. Ya, dari pagi kami tadi observasi tempat, sudah jam 1 siang. Akhirnya istirahat sebentar karena panas ya siang-siang. Udah. Saya berpikir, coba ke bukit. Kami ke bukit, di stop site pertama, itu masih ada terhalang dengan bukit yang lebih tinggi. Akhirnya saya bilang, oke, kita ke bukit yang sangat tinggi. Akhirnya ya. Nah, akhirnya ya ini, di gambar yang ini, yang di bawah, kami di situ. Akhirnya di bukit yang sangat tinggi ya. Demi untuk mengamati awan. Agar tidak ada, jadi mau saya, di horizon itu tidak ada hambatan. Tidak ada apapun itu. Jadi di horizon hanya awan yang saya lihat. Nah, akhirnya sudah kami lakukan di sana. Nah, ini foto saya bersama guru pembimbing saya dan teman saya tadi itu ya, yang mendampingi saya saat praktikum. Dan ini ya, oke, saya masuk ke sukanya ya. Dari berbagai macam kerja keras itu ya, misal di praktikum ini, maupun saat persiapan OSNK, persiapan OSNT, dan persiapan OSN nasional dalam segi teori, guru saya, terutama guru pembimbing, guru-guru sekolah saya, teman-teman saya, semuanya memberikan support yang sangat hebat. Dan itu yang tidak akan pernah saya lupakan ya, bagaimana support tersebut diberikan. Karena alhamdulillah ya, lingkungan sekolah saya itu adalah lingkungan yang ya bisa dibilang
sangat suportif lah ya mengenai segala hal tentang olimpiade, ya, lomba-lomba olahraga, lomba-lomba seni. Saya bisa dibilang bersyukur ya sekolah di sekolah ini, dan dukungannya full, apresiasinya pun juga tiada henti ya. Ini ada satu video ya apresiasi dari teman-teman saya. Nah, itu. Jadi ini sehari setelah pengumuman ya. Kebetulan ya pengumuman KSN 2021 itu uh, saat itu juga ada acara di sekolah saya ya, acara ulang tahun sekolah. Jadi memang ada kegiatan besar ya saat itu sekolah, sehingga ketika pengumuman akhirnya keesokannya ya semacam apresiasi ya, acara apresiasi dari sekolah. Nah, terus setelahnya teman-teman saya ini ya memberikan kue apresiasi, dan ya hal-hal seperti ini yang membuat saya full senyum, bahwa ketika kita punya lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, maka ketika kita membuat sebuah achievement itu terasa apresiasi yang diberikan itu, dengan sekali lagi ya, jangan sampai kita besar kepala gitu. Jadi jangan sampai pride yang tadi seperti yang saya jelaskan tadi itu terlalu mendalam ya, ke dalam diri kita, sehingga kita termakan oleh penghargaan itu, apresiasi itu. Tapi ya ini tadi ya, memang dan apresiasi seperti itu ya bisa membuat kita full senyum lah, dan yang bisa dikenang ya sampai mungkin lulus kuliah, sampai bekerja, dan itu pasti akan terkenang. Nah ya, ini guru pembimbing saya ya yang sangat berjasa ya pada pembentukan keilmuan kebumian saya ya. Seperti itu ya. Beliau namanya dari Ibu Tri Wahyuni. Sejak 2020 ya saya dibimbing oleh beliau, dan kami itu sudah seperti apa ya, ibu anak lah ya. Kami itu sudah seperti ibu anak. Katanya sangat erat lah ya. Beliau sering memberikan nasihat-nasihat ya, bukan hanya ya, nasihat-nasihat kehidupan itu sangat sering beliau berikan. Dan sampai saat ini saya masih mengingat nasihat-nasihat tersebut. Nah, berhubungan dengan itu ya, maka dengan adanya olim ini ya, olimpiade ini, selain mempererat ikatan saya dengan guru saya, juga mempererat pertemanan saya. Nah, ini di sebelah kiri ya, di sebelah kanan ini adalah tim Olimpiade SMA Al-Azhar. Ini menuju OSNP. Jadi ini teman-teman yang lolos ke OSNP. Dan selama persiapan OSNK, persiapan OSNP, persiapan OSN nasional, rasa persaudaraan itu sangat terasa ya. Dan ya mungkin video ini adalah salah satu suasana diskusi kami ya di sekolah. Nah, jadi untuk video ini diambil sewaktu persiapan OSNK 2020 ya. Jadi saat itu COVID belum ada, ya, sedangkan untuk yang sebelah kanan yang warna biru itu sudah masa COVID ya, tapi ini 2021 ya, persiapan OSNP 2021, sehingga saat itu protokol kesehatan itu sangat dijaga ya, dan kami diharuskan datang ke sekolah untuk persiapan OSN. Misalkan untuk di tahun 2020 ya, persiapan OSNP dan OSN nasionalnya itu ya bisa dibilang sangat strict ya. Jadi saya hanya berinteraksi langsung dengan guru pembimbing saya. Tetap datang ke sekolah, tapi hanya berinteraksi langsung dengan guru pembimbing saya.
Nah, gitu. Jadi ya agak kurang lah ya rasa ikatannya waktu 2020. Nah, ya memang saat itu COVID. Nah, tapi yang 2021 ya, jujur untuk 2021 bagi saya itu persaudaraan di teman-teman saya sesama insan olim ya, jadi sesama insan olim sangat erat ya, gitu. Mungkin juga karena faktor COVID ya, akhirnya kami di sekolah hanya ketemu dengan kami-kami saja ya, tidak ada siswa lain. Nah, jadi uh, ya ini pengalaman yang sangat apa ya, yang sangat saya ingat begitu ya, di antara pengalaman-pengalaman lain di OSN. Nah, kalau OSN itu dapat mempererat pertemanan saya dengan teman-teman di sekolah, maka OSN juga mempertemukan saya dengan banyak teman baru. Ya, nah ini um, dokumentasi ya. Saya bertemu dengan banyak teman baru. Yang di tengah ini adalah kami ya, timnas Indonesia di tahun 2022 ya. Ada ya mulai dari sebelah mulai dari ini ada yoga ya, ada aduh, ada Alvin ya, ada Gavin, ada Sharon, Wafi ya. Ini asisten kami ya, bisa dibilang koordinator asisten ya, koordinator asisten Toiki, Kak Lutfia. Nah, ya 8 ya, 7 dari kami ini atau 6 ya, 6 teman baru ini yang saya temui. Ada banyak ini ya, kepribadian baru yang saya kenal ya, ada orang-orang baru dari latar belakang yang berbeda-beda yang saya kenal ya. Hal-hal seperti ini yang membuat apa ya, rasa kita dalam membangun relasi itu semakin kuat ya, melalui OSN. Nah, terus di sini ya, ini ada dokumentasi Platnas 1 tahun 2021 ya. Ya, oh ya, saya untuk tahun 2021 hanya sampai Platnas 1 ya. Saya gugur di Platnas 1. Hanya saya bisa lanjut ke OSN 2021. Dan alhamdulillah saya lolos di Timnas 2022. Nah, terus ini dokumentasi dari Platnas 1 tahun 2022. Ya. Nah, ini ada saya tulis sebulan Platnas ya. Saat itu Platnas itu terpotong. Yang harusnya Platnas dilakukan dalam 2 pekan. Ya. Itu terpotong menjadi 2 pekan, sepekan. Kenapa? Karena saat itu ada kegiatan beasiswa Indonesia Maju ya di antara jadwal Platnas itu. Akhirnya jadwal dari Platnas itu mesti diundur ke Januari. Jadi Platnas 1 itu dilaksanakan Desember, harusnya berakhir di akhir Desember. Tapi karena ada beasiswa Indonesia Maju, di expand ya jadwalnya, sehingga dilanjutkan lagi di bulan Januari, Platnas pertama. Nah, maka berhubungan dengan itu ya, di gambar ini orang-orang yang saya temui saat tes IELTS ya untuk beasiswa Indonesia Maju. Ya, jadi saya ingat ada Irfan ya, nah ya ada teman-teman baru ya yang saya temui. Dan ya mengenai beasiswa Indonesia Maju, ya memang sayang sekali ya saya tidak lolos ke luar negeri. Itu saya akui memang ada banyak kesalahan dalam pembuatan esai lah untuk saya ya. Nah, mungkin di sesi lain ya, di sesi lain dari OSN Expo ini akan dibahas mengenai beasiswa Indonesia Maju beserta kiat-kiatnya ya. Intinya jangan sampai kalian seperti saya ya. Nah, itu saya sangat awam lah dulu waktu daftar ke luar negeri, sehingga akhirnya tidak berkesempatan ya untuk kampus di luar negeri. Tapi alhamdulillah ya, saya bisa dapatkan beasiswa Indonesia Maju program dalam negeri ya. Sehingga sekarang saya kuliah di
ITB ya, Institut Teknologi Bandung. Nah, untuk ini ya, gambar ini menggunakan latar belakang Solstice ya. Solstice adalah nama angkatan kami ya, tahun 2022. Nah, ini dilakukan setelah Platnas 2. Ini dilakukan setelah Platnas 2. Nah, kami ada sesi bonding lah ya, waktu itu. Platnas 2. Ya, jadi dari OSN ini saya belajar banyak hal ya. Saya menemui banyak pengalaman baru ya, bertemu orang-orang baru, dan harapan kalian yang nantinya mulai melangkah di OSNK itu juga merasakan hal yang sama ya. Misal kalian nanti mendapatkan teman-teman baru saat OSN tingkat nasional, kan nanti kalian akan dikumpul ya di Bogor. Nah, seperti itu ya. Jadi terus nanti kalian kontek-kontekan, gimana sekarang, katanya mau ke luar negeri. Apalagi angkatan-angkatan kalian ini ya banyak ya yang sekarang persiapan menuju ke luar negeri. Nah, gitu kan, hal-hal seperti itu kan menambah relasi kita ya, dan relasi itu penting loh di dunia yang kejam ini. Ya, seperti itu ya. Jadi relasi itu sangat dibutuhkan. Dan OSN telah mempertemukan saya dengan banyak relasi. Dan itu salah satu yang sangat saya syukuri dari ini. Nah, maka ya, jadi saya bisa menyimpulkan ya dari segala pengalaman OSN hingga ISO ya, dengan ISO. Itu saya bisa menyimpulkan dengan satu kata, sukacita. Saya merasakan banyak sukacita. Dan teman-teman juga bisa berkesempatan untuk merasakan sukacita itu. Ya. Jadi berbagai pengalaman baru yang takkan pernah terlupakan ya bagi saya. Nah, ini ada foto kami selesai yang memegang bendera ini ya. Ini selesai pengumuman ISO. Dan di atas ini ya, ketika kami melakukan ya jalan-jalan lah ya setelah berbagai macam kegiatan lomba. Nah, ini dilaksanakan sebelum pengumuman ya. Jadi kami jalan-jalan dulu, terus sorenya pengumuman. Dan itu gimana ya, kami diberikan happy dulu ya. Terus kalau misalnya nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan saat pengumuman, setidaknya sudah happy di awal. Bisa dibantu. Nah, terus ini dokumentasi saat saya mengerjakan ini ya, data mining test. Ya, jadi di ISO online itu ada namanya data mining test. Mining test itu tes ya, sebenarnya tes teori ya, tes teori, tapi kita dituntut untuk mencari data, bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya, sedikit pemaparan, sedikit sih. Ya, seperti itulah ya pemaparan dari saya, dan saya ingin mengucapkan selamat berjuang dan berkompetisi ya. Ada sedikit quote dari saya, dunia adalah lahan tantangan tanpa batas. Jadi saya ingin memotivasi ya teman-teman bahwa kalau misalnya nanti teman-teman gagal di OSN, ada banyak kok tantangan-tantangan lain, ada banyak kok kompetisi lain. Kalau misalnya kalian menang di OSN ya, dapat medali di OSN, jangan berhenti di situ ya. Tantangan lain masih banyak. Di dunia itu sudah dirancang ya bagi kita untuk kita melewati berbagai macam tantangan. Yang tantangannya itu bisa dibilang infinite. Nah, seperti itu ya. Jadi sekian ya dari saya. Sekali lagi, selamat berjuang dan berkompetisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tinggal. Sampai jumpa Sobat Prestasi.